Sebelumnya selamat malam. Kurang keras, selamat malam. Saya Dimas Manuel, saya komik dari Solo. Sebelumnya terima kasih karena senang banget bisa kumpul di sini bersama kalian gitu. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Saya sebenarnya juga kuliah di Semarang. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin ada kuliah di Undip, mungkin ntar kita bisa temenan gitu. Saya kuliah di Undip juga. Nah, ngomong tentang kuliah, sebenarnya saya nggak pengen kuliah, tapi karena menuruti kemauan orang tua saya yang pengen saya buat jadi seseorang yang ibaratnya membanggakan, makanya saya mau kuliah gitu. Nah, waktu kecil kan banyak tuh cita-cita kamu apa? Nah, kayak gitu banyak. Pertama-tama dulu saya cita-cita pengen jadi superhero, ternyata salah gitu. Jadi pertama saya pengen jadi Superman, tapi setelah besar saya baru nyadar gitu, Superman tuh salah satu superhero yang paling gak jelas. Selain celana dalamnya, di luar dia juga penisnya ngeplek. Apa ya ngomong Semarang, penis ngeplek apa? Ya kayak gitu. Padahal kalau orang Amerika sendiri bilang itu standar gitu, tapi orang Asia bilang itu kebesaran gitu. Nah, ketika dihadapkan dengan superhero dari Arab, mereka ketawa. Dia bilang itu cuma biji kurma gitu. Jadi saya akhirnya ngebatalkan niat saya untuk jadi seorang Superman gitu. Nah, akhirnya saya punya keinginan untuk jadi presiden. Setelah jadi presiden, setelah besar saya juga sadar gitu, presiden nggak semuanya bisa jadi presiden. Karena menurut mitos, semua orang yang sukses jadi presiden itu yang nama belakangnya biasanya berakhiran O. Ada Soekarno, Soeharto, yang terakhir kemarin habis peluncurin 4 album narsis banget, Bambang Yudhoyono. Nah, makanya jadi orang yang nama belakangnya nggak pasti kemungkinan dia bakal gagal gitu jadi presiden. Kemarin ada satu Amin Raiso. Dia. Akhirnya saya juga karena nama belakang saya nggak ada O-nya, saya nggak mau jadi seorang presiden gitu. Saya terus pengen jadi wakil rakyat. Saya ingin jadi anggota DPR. Tapi setelah besar saya tahu anggota DPR itu juga banyak korupsi gitu. Kita tahu dan juga selain itu wakil rakyat itu satu-satunya pekerjaan yang nggak bakal naik pangkat. Jadi rugi. Kalau misal yang lain wakil presiden jadinya presiden, wakil direktur jadinya direktur, wakil rakyat jadinya rakyat. Rugi. Jadi tunjangan 60 juta hilang kan? Gitu. Jadi saya nggak mau juga. Nah, akhirnya saya ya udah mau nggak mau tampil di sini jadi komik, walaupun terlepas lucu nggak lucu nggak masalah, karena kita semua tahu kalau yang nggak lucu itu pasti ganteng. Ya orang sih aslinya ganteng apa yang beben. Terus oke lah, lanjut. Di sini banyak ini ya. Semarang sekarang mulai sering hujan ya. Iya, sering hujan. Nah, hujan-hujan sendiri itu sebenarnya sumber inspirasi gitu. Banyak orang yang bilang hujan bisa jadi mungkin orang yang romantis gitu, dia jadi buat puisi, buat lagu. Nah, tapi yang hujan itu juga bikin orang sebel. Nah, salah satu selain yang bikin orang sebel selain pengusaha laundry itu biasanya dia pengusaha kerupuk. Gimana dia mau ngejual kerupuknya kalau misal mau ngejemur hujan terus. Jadi kalau suatu saat kalian ngelihat ada penjual kerupuk yang masih tetap jualan di saat hujan, kalian harus tanya dia punya pekerjaan sampingan apa. Kalau dia ternyata mantri sunat, kalian harus curiga itu kerupuk dari mana. Kalau misal kalian makan gitu, wah asu atau sebutin. Nah, akhirnya ya udah seperti itu. Nah, terus saya pengen ngomong tentang SEA Games dulu. Ada di sini yang perhatiin SEA Games kemarin. Iki aku lagi ngamuk-ngamuk mas, jadi raine harus tegang. Anak tegang apa ditaidah sih raine dan. Nah, ada yang suka SEA Games? Kemarin ada yang dukung tim Garuda? Diego? Loh, Diego itu kalau ntar misal dia rambut potongannya kayak gitu ya, itu bahaya. Kalau kita kan banyak nih ABG latah. Nah, kalau tiba-tiba pengen potong kayak gitu, kalau tampangnya nggak memenuhi standar kan susah. Nah, ya udah. Nah,
salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita nggak apa-apa kemarin kalah dari Malaysia, karena itu membuktikan satu hal gitu, bahwa ternyata tim kita bukan jago kandang. Jadi ntar mungkin di final kita lebih baik kalah aja ya. Ya, cocok mas, rugi. Ya udah, lanjut dari SEA Games. Nah, SEA Games itu saya juga sebenarnya agak salah tangkep gitu, agak susah nangkep gitu, karena juara satu SEA Games itu ternyata bukan Indonesia. Indonesia kemarin dapat berapa mas sampai sekarang mas? 140. Itu jauh mas. Juara satu bukan Indonesia ternyata. Iya, juara satu Freeport. Karena dia bertongkang emas pun dia diam, dia nggak bangga gitu, dia nggak tampilin di mana-mana kan, jadi ya udah biarin. Ya udah, akhirnya saya karena benci SEA Games saya matiin TV gitu. Nah, saya matiin TV terus akhirnya saya dapat ini, ketemu gitu sama gebetan saya kan. Mau tanya dia, Mas, aku aja yuk, dia bilang, kemana? Mau nonton bioskop mau? Bioskop apaan? Breaking Dawn. Hah? Apaan tuh? Berakin dong. Breaking Dawn itu mas, film-film vampir. Oh, ternyata Twilight. Jadi tahu kan film Twilight yang vampir zaman sekarang lebih suka nyupang daripada itu ngisap darah. Nah, itu film yang paling gak jelas gitu saya mikir, karena vampir itu setan yang paling gak masuk akal. Karena menurut saya kalau emang dia benar-benar butuh darah, ngapain dia ngambil resiko dengan ngisep darah orang? Kenapa nggak dia cuma masuk toilet perempuan terus kubek-kubek sampah di situ, kan banyak darah kan? Iya, saya nggak sukanya film Twilight di situ, konyol. Nah, yaudah, akhirnya saya sendiri memutuskan untuk nggak menepati ajakan dia, dan akhirnya ya udah, karena nggak menepati, saya jadi nggak punya pacar lagi gitu. Ya udah, tapi ngenes-ngenesnya orang yang ibaratnya dia nggak menyatakan perasaan itu mending orang yang nggak berani menyatakan perasaan itu mending, karena mungkin takut melukai ya perasaan si cewek gitu kan. Di sini ada yang nggak berani nyatain perasaan mungkin bertahun-tahun, yang tamang-tamang susah mungkin, tamang-tamang banyak pikiran, itu nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, karena ternyata ada yang lebih ngenes dari mereka. Selain yang tadi disinggung teman saya, hubungan kakak adik, tahu hubungan kakak adik itu maksudnya apa? Jadi biasanya hubungan kakak adik ini timbul karena hubungan yang kasih tak sampai. Jadi karena kasih tak sampai, biasanya kalau ditanya orang gitu, dia siapa? Kalau cantik, adik aku. Hati-hati, ternyata mungkin aja itu kasih tak sampai. Biasanya orang-orang yang kasih tak sampai kayak gitu, dia masuknya daftar ke di sini, Akabri, di Yonar Hanuse kan, ya kan, di Akabri. Tahu singkatan Akabri? Akibat akhirnya kata adian aja, beraisin, gitu. Ya udah, setelah masuk di situ, nah ada satu lagi hubungan yang menurut saya paling gak jelas gitu. Hubungan yang dirahasiain dari orang tua. Ada di sini yang masih suka main kucing-kucingan kalau pacaran? Itu pacaran apa folder bokep disembunyiin dari orang tua? Nah itu dia. Jadi jangan sampai kalau bisa terus terang seperti itu. Nah yang terakhir mungkin gini, saya mau komentarin tentang kemarin ada yang tahu tentang ini. Ada yang pernah di sini yang ngejalanin kuliah dan mungkin tes gitu. Nah, saya kemarin habis tes, Mas. Habis unik kan habis tes ya. Jadi di situ kita ada ngejalanin tes. Nah, saya pikir manusia itu nggak lepas dari banyak tes. Jadi mungkin di dalam dia hidup itu banyak ujian-ujian yang dialami gitu kan. Dari SMP dia ngelakuin tes kelulusan, SMA juga kelulusan lagi. Nah, dari cara tes itu, dari jenis-jenis tes itu, kita bisa lihat status seseorang sebenarnya. Kalau orang pacaran, dia ngelakuin tes kehamilan, takut dapat gelar MBA kan, tes kehamilan. Lalu di orang yang pacarnya LDR, dia biasanya juga ngejalanin tes koneksi internet. Jadi biar Skype-nya terus jalan, YM-nya terus jalan, ya kan, biar nggak galau kalau malam minggu gitu. Nah,
Yang terakhir, kalau misal jomblo itu kelihatan dari jenis tes yang dia lakukan. Biasanya jomblo itu ngelakuin tes kontak, no reply, thanks. Orang lucu ya wes. Gitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Dimas Immanuel. Maju terus stand up Indo, maju terus stand up Semarang. Ya, kita langsung.